Apa Kalau yang mau diganti? kalau tidak ada, saya punya cerita sedikit nih. Itu banyak juga nggak apa-apa. Nggak, tadi kan gini, ceritanya kan gini ya. Di komanya dokter Zek itu, dokter Zek tadi Kidalang sama Kisancang. Kecil lancang tak apa mau lancang. Kisancang itu diceramahi sama Kidalang, tapi Kisancang tidak merasa kalau dia diceramahi. Apa kata Kisancang? Andaikan Imat seperti Kisancang, cara pemikirannya itu bagus. Cuman Kidalang itu tidak menanggapi. Tapi kalau saya paham, kalau Kidalang itu menceramahi atau mengkuliahi Kisancang. Terus Kisancang sebut kitab ini. Kidalang bilang, saya punya, sudah saya baca, sudah kayak saya kaji itu kitabnya. Kisancang bilang gini, Kidalang sudah tahu nih. Terus kata Kidalang, jangan fokus di abad keempat saja. Carilah suku-suku sebelumnya, seperti suku Dallah apa katanya. Pokoknya enak lah. Kalau saya ketemu sama Kidalang di Komal, tak kasih jempol 4 nih. Alhamdulillah ya Allah, kita pada ngondi sampai SD itu, sampai SD ya. Alhamdulillah, tahu-tahu macam-macam sebenarnya. Pas kenal Ben Gus Hasan, saya aja hubungan kenal Ben Gus Hasan, ben lain-lainnya boleh. Tingin saya, tingin saya depan Pak Bengkala tinggi. Kenapa gue sih? Kau lah pasti tanya Hakim Ya, kan saya masih di Kalimantan sekarang. Saya kan masih di Kalimantan. Ada waktu sampai saya masih di Kalimantan itu. Yang betul tu lah. Pasti Allah bermuwajah bersama dengan kau rokon. Apa rokon sampean Gus? Di Samsu Celeng, bro. Di Samsu. Saya Celeng, bro. Refill. Nah, Gus. Minta berapa biki Gus? Ya, kita terserah panjenengan sih meta. Suka-suka. Tiga lagi kerana alam ada gue lagi. Danengkan tejareng ha cecek Gus Hasan pas ipilu. Ketarik baca ti tok lebak lawinya mana itu. Aluk pilu. Sore kula mangken nika tempat bede Bengkalan. Kalau kakak nika masuk rumah sakit, cuman alhamdulillah pun lah penten. Saking pun lah penten, berkat doa teman-teman semua, kakak saya di rumah sakit itu semakin membaik. Tensinya normal. Alhamdulillah, terima kasih doa dan pembacaan suratul Fatihahnya kemarin teman-teman. Alhamdulillah. Itu saudara persis Gus ya. Ini kan kakak asli bukan iya. kakak hebat, bukan kakak apa. Udah kakak tertua itu, kakak saya paling tua itu. Itu putra mahkota di Bangkalan. Maaf Gus, saya tanya saya Gus, saya tanya sangat penting untuk saya. Sampean dulunya maaf Gus ya. Mondok di mana Gus? Kok Allah kasih ilmu banyak sampean. Mondok di mana? Saya itu belajar ngaji sama abah saya, terus sama kakak saya yang pertama, terus sama kakak saya yang keempat. Kemudian saya diperintahkan untuk praktek mengajarkan santri membantu kakak saya. Itu aja udah. Saya tidak pernah mondok sama orang lain. Nggak mondok ke Tarim, nggak ke Tarim sampean ya? Nggak. Sadis itu mah yang kita sadis. Thank you, Tujuh Sarah. Ya enggak, terima kasih Gus. Saya kira sampean saya sendiri di Timur Tengah. Saya kira lulusan di Timur Tengah, tapi saya bunga Gus sudah pun ada di Timur Tengah. Bacanya kitab ya lancar, tahu metode khobar, atas semuanya tahu semua. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya. Kalau saya itu sama Gus Hasan itu sepupu, tapi lain ayah lain ibu. Enggak, saya enggak bertanya sampean, kenapa kau bilang enggak tanya. Mas Imam. Bila sepopo, ya pasti lain bapak, lain embu. Terima kaki dia. Sering sepopo.
Orang tak tanya ke bola, orang tak apa ke bola, nak kelentong apa anu je, ajar ke Enggak. Banawi pula aja. Enggak kan lucu Bang Ihip ya. Sejak kapan sepupu itu bukan lain bapak lain ibu. Yang namanya sepupu ya lain bapak lain embu. Tak mau tanya ceretung bapak atau embu. Rembu masih imam ya. Gus Hasan, mantar kilan cewek umur sampean diundang, insyaallah nikah gula Ustaz Penyanyar diundang anu kata nikah ya no nusul Quran mun depak bulan pas boleh umur sampean ben gula. Amin insyaallah. Atau mana bingung danga anu helu supaya Gus Ya, Hasan sareng rajin apa asmal yundang kan pasai. Nikah helu. Ya masalah nikah sangat tergantung karena nikah untuk perjuangan nikah. Ustaz Penyanyar ben gula sing ngundang. Kan mode ngundang Gus Hasan mode komandan seperjuangan. Usaha dapat gula kini keman ngondang bisa rona napacan gula ki yang menentukan. Nah, penikah sampean tak ada yang pakai ngajar ke Balawi dengan kena nikah. Kita ada penggelar lagi. Gus Hasan dia tahu saya pengelar, tahu saya anu ni kena pas onceng ni karena mode dakwah mode ni sebagai Rasulullah dan sahabatnya itu mendatangi umat tanpa diundang itu ciri-ciri umat Rasulullah. Onceng ke daerah kamu kini kan? Ya Gerang Ke daerah Penang, mana? Mau diundang ke daerah mana? Gerang Penang. Nikah punya hajat Awas, besar. orang Penang punya mahibinnya nanti ditolak. Unda bukan ditolak karena tidak tahu bahwa akan menceritakan separuh akan menceritakan nuzulul Quran, separuh ya pahala, separuh ya itu cerita-cerita itu. Enggak banyak juga yang protesis banyak. Kira-kira itu di sekretariat sampean itu setuju ndak kalau sedikit atau agak banyak lah mengutip masalah nasab? Kira-kira setuju ndak panitia? Pasti karena teman-teman saya banyak di sana. Ya tapi ya anulah ada yang pro ada yang kontra. Tapi kan tidak apa-apa. Bacanya kan susah kan tahu situasi. Nanti kan tidak petik vulgar, tidak vulgar hanya menerangkan sekedar biar ada pemanasan sebegitu. Siap-siap, jangan lupa bisarohnya hubungi saya. Tak bisa. Nyari lain boy kakek, nyari lain. Jadi pengelar. Ada bisarah juga. Engkau ada acara ikhlas, acara lillah ben Gus Hasan dia, perjuangan. Mon perjuangan dia pun tertibi, hajaru wajahadu biamwalikum anfusikum fisabilillah. Ayat dia siapa laki dia. Allah. Karang Penang itu banyak cinta pote orangnya tuh, masya Allah. Lah, saya lepas nikah, supaya biar Allah berhasil letak nih sana ya. Justru Bang Ihip terbun Kanjeng Nabi neka khuyyiru linutfatikum. Thank you. Soro nyaloi, soro lemele, cek dan beden. Oh, mon mele setuju gula karena nikah kan harus perjuangan nikah, perjuangan untuk agama dan Rasulullah ini dan akidah ini. Oke, soalnya apa? Mon tak epele, takut metua tepak kamu hibin kan pah repot. Ya mon soalnya karena kan dah bisa. Nanti ya kena kenyataan engke cuma kan lebih disampaikan nikah ketina pase terbaik menurut Allah dan Rasulnya dan umat kan sini ke Gus. Engki lah kasih. Yang kilo depak ke beton, nah kilo papak buku. Semoga Allah ngitin Gus. Semoga Allah Monggo Bang menanggapi Ihip, monggo. dari Mas Imam tadi kan ya, Iya. menarik. Beliau menyebut apa namanya Kisancang. Itu kan wilayah Garut sebenarnya, Garut Kidul persisnya pinggir laut. Iya. Dan Sancang Iya. itu diambil dari sebuah nama, yaitu Rakean Sancang. Jadi lebih detailnya Pangeran Rakean Sancang. Itu sejaman dengan Kanjeng Rasul. Sunan Rahmat Suci ya. Bahkan beliau sering ke Arab bersilaturahmi ke Kanjeng Rasul begitu. Itu bisa di searching lah.
buktinya karena cerita-cerita ini dari masyarakat umum di daerah itu sendiri itu. Jadi secara turun-temurun sampai sekarang itu tahu cerita pastinya seperti itu. Makanya saya Kisancang bingung. itu kira-kira meninggal abad Ada keberapa? yang menamakan. Ustadz, kira-kira abad keberapa sudah meninggalnya? Meninggalnya Bukan Bang Hihib. Jadi- Kiai Sancang itu orang Garut. Dia itu pendukung Nah, Mbak iya. Ali yang menantang Kiai Imad. Yang Nah, menentukan. penyebutan nama Sancang, penyebutan nama Sancang itu diambil dari nama seorang tokoh terkemuka di Garut, yaitu Rakyat Iya. Sancang, gitu loh. Iya, tanya abad keberapa itu, yang sudah lama atau bagaimana adanya? sejaman dengan Kanjeng Ada Rasul. sekarang masih hidup orangnya, orang nantang Kiai Imad kok, gitu loh. Saya kira udah meninggal dulu. Bukan namanya Sancang Kiai masih ada Sancang. sekarang. Itu pendukungnya Mbak Alawi yang menantang Ya. Kiai Imad. Terus Bang Alhamdulillah. Cecep itu menjelaskan Alhamdulillah, nama dapat ilmu. Kiai Sancang. Nama Ya, Sancang itu diambil dari nama tokoh terkemuka di Garut. Namanya Ya, kira. Rakyat Sancang, gitu loh. Ya. Terima kasih dapat ilmu lagi, alhamdulillah. Ya gitu Kang. Jadi Kisancang itu bodoh, Kisancang itu keliru. Dia udah keluar dari Islam. Makanya saya tidak setuju dengan namanya dia menyebutkan dirinya sebagai Kisancang. Karena Kisancang Melukai itu, hati saya itu. ya, Kang Cecep, Kisancang itu sebetulnya kan kalau bahasa bertapa atau duduk itu di sebuah hutan, namanya ya hutan Sancang itu. Jadi kalau di Jawa Timur seperti Alas Purwo gitu, kalau di kita di Bandung ya Ujung Kulon gitu. Alhamdulillah. Itu nama sebuah hutan. Ya Sancang itu satu daerah, Iya. tapi itu bekas kerajaan. Nah, di situ ada Sancang 1 sampai Sancang 7 begitu kan. Garut Selatan. Sampai 7 itu Sancangnya gitu. Tapi ada ya, maaf ya, tadi kan Disucikan oleh warga. barusan kan ngomong-ngomong bukan non muslim ya, namanya Sancang itu, maaf ya, non muslim ya. Di mana Wong sering bertemu sama Rasul, Pak? Sancang Berkunjung. sering berkunjung kepada Kanjeng Rasul itu rakyat Katanya ada kalimat Kalau di barusan Sancang itu, keluar dari Islam katanya. ya, Siapa? ya Kisancang itu keluar dari Islam karena mendukung Ba'alawi 100%. Saya Yang nggak sekarang setuju. maksudnya. Oh, Nama yang suci dimaksud itu begitu. kok Ya, ya. dibawa-bawa. Nah, gitu. Yang Jadi dimaksud kadang ya, Ngajak debat ke Imad, tapi nanti dia ambil anaknya yang di Mesir yang sedang kuliah. Begitu. Allah. Jadi yang debat bukan Kisancangnya, tapi nanti bawa anaknya yang dari Mesir yang kuliah. Hmm. Ada kopitinya itu ada. Dia juga minta berteman sama saya. Iya, nggak usah debat gini. Nggak usah berdebat sama Kiai Imad. Anaknya yang lulusan Mesir itu suruh ke sini aja. Debat sama saya. Gitu. Jadi di situnya di framing, Gus. Mau Di kemana? framing bahwa Ki Imad tidak berani untuk berdebat dengan anak saya, katanya begitu. Ah, Framing. ya Prim. Pembohongan semua itu, menipu, munafik. Dan ngecek-ngecek gitu. Jelas semua sudah. Ini tinggal pertahanan, cuman mempertahankan pertahanan ini sebenarnya. Semua sudah di Baik teman-teman, kita lanjutkan ya teman-teman ya pada poin yang kedua ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Harjo Al-Jawi, telah berkata Ibnu Harjo Al-Jawi, Asani, ya poin yang kedua, Al-Ubaidili.
yaitu seorang ulama ahli nasab yang wafat pada tahun 437 Hijriah. Ya. Wa Abu Abdillah ibni Tabataba, dan Abu Abdillah ibnu Tabataba yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Huwa, adapun dia, yaitu Abdullah ibn Tabataba, tilmizul Ubaidili, adalah murid daripada Al-Ubaidili. Wa qarinuhu, dan orang yang membersamai Al-Ubaidili. Wa huwa ghairu Abi Muammar ibn Tabataba, dan dia itu bukanlah Abu Muammar ibn Tabataba yang wafat pada tahun 487 fi Tahdhibil Ansab, di dalam kitab Tahdhibul Ansab halaman 177. Wa makhtutatuhu, dan di dalam manuskripnya halaman 78, lam yadhkur min auladi Ahmad bin Isa siwa Muhammad faqat, tidak menyebutkan Al-Ubaidili dan Abu Abdillah ibn Tabataba di antara putra-putranya Ahmad bin Isa siwa Muhammad faqat, selain hanya Muhammad saja. Ini pendapatnya Ibnu Harjo. Nah, kultu, saya berkata, qauluhu, adapun pendapatnya Ibnu Harjo, lam yadhkur min auladi Ahmad bin Isa siwa Muhammad faqat, bahwasanya Al-Ubaidili dan Abu Abdillah ibn Tabataba tidak menyebutkan sama sekali di antara putra-putranya Ahmad bin Isa selain Muhammad saja. Hadza tamwihun, ini adalah peringatan. Min anna Ibnu Harjo, ini adalah peringatan min Ibnu Harjo, dari Ibnu Harjo. Ya. Haitsu atlaqa adama dzikri sahibi Tahdhibil Ansab, ketika dia itu menyatakan tidak adanya penyebutan penulis kitab Tahdhibul Ansab auladahu, akan putra-putranya Ahmad bin Isa siwa Muhammad faqat, selain Muhammad saja, bila taqyidin, dengan tanpa bila taqyidin itu dengan tanpa qaedah, ya, dengan tanpa keterangan yang jelas gitu. Wal halu, dan faktanya, anna fi kulli naw'in, bahwasanya di dalam tiap-tiap bentuk min anwa'i ta'biri, dari berbagai macam redaksi, faidatun, itu memiliki faedah. Kama anna fi kulli fannin qa'idatun, sebagaimana keterangan bahwasanya di dalam tiap-tiap disiplin keilmuan qa'idatun, itu ada qaedahnya. Fa sahibu Tahdhibil Ansab, maka penulis kitab Tahdhibul Ansab, qala, telah berkata, wa Ahmad bin Isa, wa Ahmad bin Isa An-Naqib, dan adapun Ahmad bin Isa An-Naqib ibn Muhammad ibn Ali Al-Uraidi, yulaqabun Naffat, itu digelari dengan An-Naffat, min waladihi, dan di antara keturunannya Abu Ja'far, bernama berjuluk Abu Ja'far Al-A'ma, yang buta, yang bernama Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad, amiya fi akhiri umrihi, ya. Keturunan daripada Ahmad bin Isa, di antaranya yang bernama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, itu telah mengalami kebutaan fi akhiri umrihi, pada akhir usianya. Wa in hadarah, dan dia turun gunung, ilal Basrah, menuju ke kota Basrah. Wa aqama biha, dan kemudian menetap di Basrah. Wa mata biha, dan wafat di Basrah. Walahu auladun wa akhuhu bil jabal, dan dia memiliki keturunan, memiliki putra-putra. Wa akhuhu, dan adapun saudaranya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bil jabal, yang masih menetap di gunung, lahu auladun, dia juga memiliki putra-putra. Intaha, demikian unzur as-safhah, redaksi daripada kitab Tahdhibul Ansab, lihat pada halaman
176 sampai 171. Minhu dari kitab Tahdhibul Ansab. Abara bimin at-tabaidiyah, ya. Al-Ubaidili di dalam kitabnya Tahdhibul Ansab itu telah meredaksikan bimin dengan menggunakan huruf min at-tabaidiyah yang faedahnya litaba'id, ad-dallati yang menunjukkan ala juz'in min kulli, atas bagian dari keseluruhan atau salah satu di antara semuanya. Wa tustakhdamu li ikhtisaril kalam, dan digunakan redaksi min litab'id di dalam penyebutan itu lil ikhtisari, untuk meringkas penjelasan. Fala yasughu lana, maka tidak sah lana bagi kita, binaan ala dzalika, untuk berpatokan ala dzalika, atas keterangan yang demikian itu, yaitu keterangan yang menggunakan redaksi huruf min litab'id. Tidak sah an-naqulah, untuk kita mengatakan anna sahiba Tahdhibil Ansab, bahwasanya penulis kitab Tahdhibul Ansab dzakara, telah menyebutkan anna aulada Ahmad bin Isa, bahwasanya putra-putranya Ahmad bin Isa huwa Muhammad faqat, hanyalah Muhammad saja, bila taqyidin, dengan tanpa menjelaskan, bifaidatin, dengan faedahnya, ya, illa, kecuali an-nadkhulah, kita akan masuk anfusana, diri kita sendiri, fi jumlatil kadzibina, di dalam golongan orang-orang yang berdusta. Kalau kita mengatakan seperti itu, bahwasanya Al-Ubaidili hanya menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak Muhammad saja, tidak menyebutkan yang lain, padahal beliau ketika menyebutkan jumlah putra-putranya Ahmad bin Isa itu redaksinya menggunakan min litab'id, huruf min litab'id, yang faedahnya lil ikhtisaril kalam, untuk meringkas penjelasan dari keseluruhan jumlah-jumlahnya putra Ahmad bin Isa. Itu teman-teman. Nah, lagi-lagi kesimpulannya, Ibnu Harjo tidak paham istilah di dalam penulisan redaksi catatan silsilah nasab di dalam menjelaskan sebuah keluarga menurut perspektif ilmu nasab. Makanya dia tidak ngerti gitu loh. Begitu teman-teman. Karena apa? Karena min litab'id itu menunjukkan ala juz'in min kulli. Ala juz'in minal kulli. Ya. Bagian dari keseluruhan. Artinya di antara putra-putranya Ahmad bin Isa yang disebut cuma satu. Bukan Ahmad bin Isa hanya punya anak Muhammad saja. Gitu loh. Nah, itu yang tidak difahami oleh Ibnu Harjo, teman-teman. Nah, silakan dibahas teman-teman. Ayo ke meteor, coba dibawa melor kaki meteor. Duh, lah apa yang aku pakai ngintip meloloh. Monggo silakan teman-teman. Ya, terima kasih Imam. Kembali ke awal, Imam. Bos. Kembali ke sebelumnya ya. Itu kitab Raudul Jali itu tulisan siapa? Yang dari Mesir. Hasan Muhammad Qasim. Ar-Raudul Jali itu menurut hasil penelitian dari muhakkik, seorang peneliti dari Yaman yang bernama Dr. Abu Bakar Ba'adzib, dan keterangan ta'liqat dari Alwi bin Thahir Al-Haddad bahwasanya kitab Ar-Raudul Jali itu bukan karya Murtadha Az-Zabidi, tapi karyanya Hasan Muhammad Qasim, orang Mesir.
Abu Bakar Ma'atib ya. Ya, Di kitab apa itu Gus? jadi kitab Ar-Raudul Jali, tahkikan daripada Abu Bakar Ba'adzib dan ta'liqatnya Alwi bin Thahir Al-Haddad. Tak buka ya, buka ya. Hen. Ya. Kacang. Kacang nyaman Hel. Allah. Dulu yang sering didiskusikan atau didebatkan antara Qori sama Ibnu Khaldi itu ternyata Tahdhibul Ansab. Baru tahu sekarang saya. Ya.